Ervin masih membaca pergerakan lawan daripada M. Ervin, masih cukup bersabar tentunya Raffi Topan Sucipto terus membaca pergerakan daripada M. Ervin. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Raffi Topan Sucipto ketika kesempatan itu terbuka. Mungkin di sini Raffi Topan akan langsung memanfaatkan kesempatan itu sendiri, karena ya ini udah pasti ya. Ini kesempatan untuk dua pembalap di depan, asal dia tidak melakukan kesalahan, dia adalah menjadi yang akan masuk ke podium. Tinggal belakang lagi, dimana memang kita lihat pembalap yang kemarin tercepat bisa menjadi yang kurang beruntung lah, bisa dikarenakan salah satu sistem yang digunakan itu sendiri. Jadi yang kemarin Q1 dia harus mundur memberikan dikarenakan sistem yang kita gunakan seperti itu. Jadi sebenarnya pembalap-pembalap yang kemarin tidak podium itu jadi dia bisa peluang besar untuk dia bisa naik podium sekarang. Tinggal dia bisa menggunakan kesempatan itu atau tidak. Betul sekali. Spot One Rovers kita lihat tentunya persaingan juga kali ini terjadi menghangat di grup yang kedua. Bagaimana di sana ada dua rider Renaldi Pradana yang berada di posisi ketiga saat ini, yang juga terus mendapatkan kawalan yang begitu ketat dari salah satu rivalnya, Fitriansa Kete nampaknya kali ini, ataukah siapakah dia berada di posisi teman-temannya Diki Ersa dan juga ada ini Januar Deden. Januar Deden, betul sekali. Ya, dia memang fight memang dari tadi memang sepertinya selalu bergantian mengovertaking, di mana memang dua pembalap ini dari kemarin juga mempunyai waktu yang konsisten. Di mana sayang sekali hampir terjatuh ya posisi dari Januar Deden. Tentunya dia bisa mengendalikan posisi motornya, jadi dia tidak terjatuh. Ya, beruntung sekali tentunya Bung Harlan, Januar Deden masih bisa mampu kembali mengendalikan kuda pacunya dengan kecepatan yang begitu tinggi tadi setelah roda bagian belakang sedikit mengecot. Dan kita lihat kali ini bagaimana persaingan di grup yang kedua tentunya begitu ketat. Andai saja Januar Deden tadi tidak melakukan sedikit kesalahan, mungkin posisinya juga akan semakin dekat bersama Diki Ersa dari Astra Motor Racing Team. Kembali Spot One Rovers, bagaimana persaingan posisi pertama Raffi Topan nampaknya masih cukup bersabar Bung Harlan, dan tentunya juga ini bisa dirasakan ketika Bung Harlan masih aktif di balapan di kelas underboard seperti ini. Apa teknik atau juga strategi yang akan dilakukan oleh Bung Harlan ketika Bung Harlan seandainya menjadi Raffi Topan saat ini? Ya, sudah pasti ya menekan posisi Ervin ya. Jadi membuat Ervin itu sedikit kewalahan kita. Jadi memang harus benar-benar fight posisi seperti ini benar. Jadi sebenarnya tidak harus memasuki untuk satu, tetapi sebenarnya malah memberikan tekanan terus kepada pembalap yang di depan. Jadi dia melakukan kesalahan. Jadi ada beberapa pembalap yang memang tidak bisa ditekan seperti ini. Dia akan melakukan kesalahan yang fatal sampai dia juga terjatuh. Itulah sebenarnya pembalap seperti Raffi Topan itu tidak mendahului pembalap depannya. Salah satunya itu, daripada dia harus di depan ditekan balik, lebih baik dia di belakang menekan posisi dari Ervin. Jadi benar-benar sampai Ervin itu melakukan kesalahan. Jadi betul sekali. Itulah yang digunakan teknik yang oleh Raffi Topan. Bukannya Raffi Topan tidak bisa ke depan, tapi lah dia memberikan membaca juga dari racing line yang digunakan Ervin untuk dia nanti mengovertake posisinya pada saat last lap. Betul, karena memang beban yang begitu besar apabila posisi dalam keadaan ditekan. Itu Bung Harlan, mungkin begitu? Betul sekali. Oke, tentunya juga sebaliknya bagaimana ketika Bung Harlan kali ini berada di posisi pertama dan MR ini berada di posisi pertama. Apa yang akan dilakukan oleh Bung Harlan ketika mendapatkan tekanan seperti ini? Raffi Topan sudah mengetahui bahwasanya Raffi Topan bahwa bisa mampu lebih awal juga untuk melakukan overtake terhadap MRV. Tetapi perjalanan lap yang masih begitu panjang, 8 lap yang baru saja sudah dilewati dan masih menyisakan 12 lap. Apa yang dilakukan oleh seorang MRV ketika Harlan Fadilah pun berada di posisi seperti ini? Salah satunya saya akan posisikan saya defense. Dia akan jangan sampai memberikan celah kepada Raffi Topan khususnya. Dan juga saya harus set engine saya, dimana jangan sampai akhir lap nanti mau kondisi motor saya sudah tidak bisa dibilang optimal. Jadi saya harus
apa namanya, harus jaga konsisten daripada engine-nya. Dan juga ban ada penting, karena memang jangan sampai ban itu sudah habis pada saat lap terakhir, dimana juga pasti nanti akan sedikit kewalahan pada saat tikungan, terlalu banyak sekali slide, dan itu akhirnya mempengaruhi dari segi lap time. Oke, Bung Harlan, kali ini Rapid Topan Sucipto mencoba dari arah dalam dan tentunya tidak terlalu memaksakan, Bung Harlan. Betul. Karena apabila dipaksakan tentunya ini juga akan menjadi satu kesalahan mungkin bagi Rapid Topan, dan akhirnya kali ini Rapid Topan pun masih bisa berdiri berada di posisi kedua. Ya. Tentunya juga sedikit memberikan kesempatan kepada posisi ketiga. Kita lihat bagaimana Diki Ersa kali ini sudah mulai masuk di grup pertama pada persaingan perebutan posisi pertama. Betul. Sepertinya memang time yang depannya itu sudah lebih melambat dibandingkan pembalap-pembalap yang di belakangnya. Makanya di sini Rapid Topan juga tidak berusaha untuk ke depan, tapi dia selalu memberikan tekanan kepada Erwin supaya dia melakukan kesalahan. Dimana tadi ada beberapa tikungan yang akhirnya Erwin melakukan sedikit kesalahan, yaitulah sedikit bannya bergeser. Ini jadi belakangnya jarak dari antara pembalap depannya itu sedikit melebar. Saudara-saudara sekalian, untuk Spotlight Lovers, kali ini Rapid Topan Sucipto tentunya menunggu waktu yang tepat, dan akhirnya di tempat yang sama Rapid Topan Sucipto tentunya di last corner berhasil mampu melakukan overtake terhadap Erwin, dan ruang yang sempat terbuka Rapid Topan di tempat yang sama tadi berawal tidak terlalu memaksakan diri, dan kali ini tentunya Rapid Topan kesempatan itu tidak dibuang sia-sia tentunya bagi Rapid Topan. Ya, betul. Kali ini tapi kita lihat ya, kesempatan itu tidak dibuang sia-sia oleh Rapid Topan. Dia pasti harus memberikan gap sebanyak-banyaknya kepada pembalap kedua di belakangnya. Dia sudah lumayan lebar ya. Jadi dia sebenarnya Rapid Topan ini adalah 10 lap sebelumnya yang benar-benar dia manfaatkan. Sebelum pembalap-pembalap yang lain lagi yang di belakang merapat ke depan. Betul sekali, Bung Harlan. Bagaimana kali ini Diki Ersa kembali melakukan overtake terhadap Erwin. Nampaknya sedikit kendala yang dialami oleh Erwin. 2 lap setelah tadi di lap yang ke-10 mampu dilewati oleh Rapid Topan Sucipto, dan kali ini menyisakan di sisa lap 9. Tentunya giliran Diki Ersa yang mengambil alih posisi kedua daripada Erwin. Ini tentunya Erwin sedikit mengalami was-was, bagaimana dia juga sudah bisa merasakan bahwasanya tunggakan daripada Erwin kali ini sudah mulai melemah. Apa yang tentunya dirasakan oleh Erwin? Apakah memang roda bagian belakang ini sudah habis atau sudah haus, Bung Harlan? Ya, bisa terjadi karena memang kita lihat itu belakangnya daripada motor Erwin itu banyak sekali catering ya pada saat exit ke corner, dimana dia harus menutup kecepatannya. Itu akan mengakibatkan waktunya dia akan kemakan lebih banyak. Tapi dia di sini kita lihat tetap seorang Erwin memberikan push terhadap motornya untuk jadi lebih baik lagi. Tapi dimana kita lihat dari performa dari KT itu dari lap by lapnya dia akhirnya dia bisa masuk ke rombongan depan. Tapi dimana memang itulah kesabaran seorang KT, dan akhirnya dia harus start dari 23, tapi dia bisa mempush motornya sampai dengan rombongan depan. Jadi sebenarnya inilah seorang KT dia bisa memanfaatkan motornya untuk di Pausar ini jadi lebih baik. Betul sekali, Fitrian Saketi tentunya pembalap yang mempunyai pengalaman begitu luar biasa sekali, Bung Harlan. Mungkin juga Anda pernah merasakan balap dengan Fitrian Saketi. Iya. Dulu di zaman saya masih balap di Melbourne, saya memang masih fight sama dia. Ya, tapi memang tipikalnya dia begitu. Oke, Bung Harlan, Diki Ersa kali ini berhasil menggeser posisi di belakang Rapid Topan. Silih berganti posisi pertama, nampaknya Diki Ersa mulai kembali menemukan ritme terbaiknya. 4 pembalap terdepan kali ini di grup yang pertama, mereka silih berganti berada di posisi pertama setelah tadi Rapid Topan 3 lap saja, 13 lap mereka sudah lewati dan menyisakan di terlalu melebar nampaknya Diki Ersa, dan begitu pula Rapid Topan
sempat juga mengikuti perjalanan juga pergerakan daripada Diki Ersa. Kalau kita lihat dari posisi kali ini, tentunya sang juara race 1 Afrijasa Munandar tidak nampak di perjalanan 7 lap tersisa kali ini. Kita lihat bagaimana Afrijasa berada di posisi terbawah. Mungkin apa yang dialami oleh Afrijasa Muhammad? Menurut saya Afrijasa mengalami kondisi teknis ya, seperti motornya agak sedikit trouble ya, karena memang rentan sekali untuk kelas underboard ini, dan motornya dari satu bagus bisa sampai rusak, itu sering banget dialami. Jadi sebenarnya memang tim harus ekstra lebih untuk mempersiapkan motornya dan juga engine-nya terutama. Jadi benar-benar sepertinya yang dialami oleh Afrijasa itu kendala pada motornya. Betul juga, dan tidak nampak pula di mana Faisal Sidul Baharudin dari PARD Racing Team yang pada race pertama berhasil finish di posisi ketiga. Nampaknya juga Faisal Sidul Baharudin mengalami trouble engine yang juga harus terlempar dari persaingan perebutan posisi terhormat pada perjalanan race yang kedua ini. Baik juga Sport One Lovers, kali ini pertarungan yang begitu ketat, pertarungan yang begitu hebat di sisa 6 lap tersisa. Bagaimana 4 rider di grup yang pertama kali ini, mereka masih bertarung hebat untuk memperebutkan posisi pertama. Diki Ersa pada kesempatan kali ini tentunya masih mengasapi 3 kompetitor terbaiknya. Rapid Topan terus mencoba untuk melakukan provokasi terhadap Diki Ersa untuk meruntuhkan bagaimana mental yang dimiliki oleh Diki Ersa. Tentunya Diki Ersa pada perjalanan race pertama berhasil finish di posisi kedua ini menjadi modal besar. Dari perjalanan race pertama, Diki Ersa mempunyai pertahanan yang begitu luar biasa ketika Afrijasa berhasil finish di posisi pertama pada race yang pertama. Dan kali ini tentunya kembali bagaimana defense yang dimiliki oleh Diki Ersa kembali diuji begitu hebat. Tentunya 3 pembalap yang berada di belakang Diki Ersa, tentunya mereka bukan pembalap yang boleh dikatakan dianggap enteng. Rapid Topan Sucipto merupakan pembalap Asia yang banyak pengalaman sekali, yang juga sudah berprestasi di kancah Asia. Begitu pula tentunya ada An Arvin, dan juga di belakangnya ada Fitriansah Gete. 5 lap terakhir, Harlan Fadila, tentunya apa strategi yang akan dilakukan ketika ban yang juga sudah haus, tentunya juga performa mesin, apakah ini semakin panas semakin baik ataupun juga semakin turun? Ya pasti sudah dipastikan dengan banyak terjadi dengan pergeseran pada ban ya, memang pembalap-pembalap ini sedikit harus menjaga ritmenya dia, dalam artian dia tidak bisa balap dengan yang terlalu agresif. Jadi dia benar-benar harus menjaga kondisi ban, dimana terjadi memang bukan semua 1-2 pembalap, tapi sepertinya ini 4 pembalap ini ada beberapa tikungan yang memang banyak terjadi pergeseran pada ban belakangnya. Itulah harus benar-benar harus konten. Aduh, ini yang terjadi di Ersa. Sayang sekali memang sebenarnya itu adalah pembalap tuan rumah. Sebenarnya dia juga tahu track ini, tapi memang berjalan rem ini sangat rapat, jadi memang semuanya bisa terjadi begitu saja. Tapi kita lihat dari performa dari Kete, memang dia lihat dia sangat konsisten sekali di belakang, tapi dia selalu mencoba untuk ke depan. Oke, Sport One Lovers, baru saja bagaimana Arvin sempat mengambil alih posisi pertama dan kembali diambil alih oleh Rapid Topan Sucipto. Silih berganti posisi pertama. Bagaimana serunya perjalanan di kelas bebek 4 tak expert 150 cc di perjalanan race yang kedua ini. Fitriansah Gete tentunya ini membaca pengalaman dari hasil race pertama, tidak akan melakukan kesalahan yang dilakukan pada saat race pertama. Tentunya kehilangan poin yang begitu penting, kehilangan poin yang begitu besar. Fitriansah Gete yang pada kesempatan kali ini tentunya akan berusaha bagaimana memberikan yang terbaik untuk tim Astra Honda Racing Team kali ini. Rapid Topan Sucipto masih memimpin berada di posisi pertama, diikuti oleh MR dari Bahtera Racing. Rapid Topan dari tim PARD Racing Team tentunya masih memimpin berada di posisi pertama, dan 2 pembalap dari tim Astra Motor Racing Team, di mana Diki Ersa dan juga Fitriansah Gete mereka bertarung bersaing untuk memperebutkan posisi pertama yang kali ini tentunya masih ditempati Rapid Topan Sucipto. Oke Bung Harlan, 2 lap tersisa, ini tentunya lap-lap yang sangat krusial dari 4 pembalap ini. Tentunya ketika Bung Harlan juga sempat, saudara-saudara sekalian, bagaimana tadi Diki Ersa
Arvin yang harus kembali bergeser posisinya di posisi keempat. 2 lap tersisa. Apa yang akan terjadi menurut pandangan Bung Harlan Fadila yang juga sempat ikut ataupun juga sempat merasakan bagaimana panasnya persaingan di kelas underdog ini? Sudah pasti untuk seorang Raffi Topan dia akan melakukan defense habis-habisan. Jangan sampai pembalap belakangnya mencuri celah. Jadi dia akan benar-benar menjaga daripada ritme dari kendaraannya. Jadi jangan sampai membuat kesalahan. Sepertinya Raffi Topan dia akan memberikan pertahanan habis-habisan. Jangan sampai dia nge-beat sedekat-dekatnya juga full throttle pada saat tikungan. Sepertinya memang nih KT akan gantian akan mempush tekanan kepada seorang Raffi Topan, di mana benar-benar dua pembalap ini adalah sebenarnya pembalap senior yang sudah malang melintang di balapan nasional, khususnya untuk di kelas underboot. Oke, Bung Harlan, kita nantikan kali ini tentunya final lap dari perjalanan race 2 bebek 4x150cc Expert yang masih belum bisa ditentukan siapakah yang akan berhasil menjadi juara pertama. Apakah Raffi Topan Sucipto, Fitriansa Kete kali ini berada di posisi kedua, ada Diki Ersa di posisi ketiga, dan M. Arvin berada di posisi keempat. Beberapa saat lagi akan memasuki tikungan terakhir. Spot One Lovers, kita nantikan saja. Beberapa saat lagi checker berkas keren kiper dan finish. Di posisi pertama jamannya Raffi Topan Sucipto dari VARD Racing Team diikuti oleh Fitriansa Kete. Finish di posisi kedua dan Diki Ersa dari Astra Motor Racing Team finish di posisi ketiga. Seru sekali tentunya mengharap perjalanan sangat juga timnya akan merasa bangga ya kepada performanya dari Raffi Topan ini. Nah, akhirnya bisa mempersembahkan juara terbaik bisa di race kedua ini, di mana dia bisa membawa poin untuk bisa keluar sebagai juara nantinya. Oke, Bung Harlan, andai saja masih ada 1 lap ataupun 2 lap, mungkin Fitriansa Kete bisa saja, semuanya itu bisa terjadi, di mana memang sepertinya lap-lap terakhir memang kondisi dari motornya juga dari KT ini sepertinya lebih baik daripada 3 motor yang lainnya. Oke, Bung Harlan, inilah victory lap yang dilakukan oleh Raffi Topan Sucipto membawa PARD Racing Team asal Wonogiri, tentunya yang masih digawangi oleh Bung Frit Yohanes. Setelah pada race pertama tentunya ada Sidul Baharudin finish di posisi kedua, dan nampaknya kali ini nggak sia-sia nih timnya memberikan dia mengontrak seorang Raffi Topan yang infonya dia sangat fantastis, nilainya sangat fantastis, paling mahal. Betul sekali, paling mahal tentunya untuk balapan nasional, luar biasa. Padahal di sini ada juga sekelas Yudhistira yang sebenarnya notabene dia adalah pembalap Asia di kelas 1000 cc. Betul. Tapi ya tetap Raffi Topan Raffi Topan seperti ini, dia selalu memberikan hal yang fantastis untuk timnya. Betul sekali, bagaimana victory lap yang dilakukan oleh Raffi Topan Sucipto setelah melalui pertarungan yang begitu luar biasa, begitu sengit, begitu hebat. Akhirnya Raffi Topan Sucipto mampu membuktikan bahwasanya dia kali ini menjadi yang terbaik. Baik, Sport One Lovers, sebelum kita memasuki podium, terlebih dahulu tentunya kita akan saksikan bersama-sama komersial break berikut ini. One Prix Championship 2019, Gaspol. Kembali lagi di One Prix Championship 2019, inilah final result dari race kedua Expert 150cc. Didapati posisi pertama yaitu Raffi Topan dari pebalap PARD Racing Team, diikuti dengan Fitriansa Kete yaitu dari pebalap Astra Motor. Posisi ketiga ditempati oleh Diki Ersa juga dari Astra Motor. Luar biasa. Kita akan menyaksikan naiknya ke podium ketiga pemenang kita. Astra Motor Racing Team. Ya, ini dia Diki Ersa dari Astra Motor Racing Team. Menempati posisi ketiga. Diraih oleh pembalap Astra Motor Racing Team, Fitriansa Kete. Lagi-lagi dari Astra Motor Racing Team, Fitriansa Kete. Buah hasilnya kesabarannya dia ya. Mestinya di race 1 kemarin dia agak sedikit bersabar lah untuk meninggalkan pembalap yang lain. Setuju sekali, Bung. Ini dia juara kita, Raffi Topan. Tim manager dan owner sekaligus pada kesempatan kali ini dari Putra Anugrah Racing Division, Mr. Frit Yohanes. Iya.
Ini dia Dan yang akan ketiga mengadu pemenang tanda kita. penghargaan Bapak Selamat Rifa Dedi untuk Utama. Rafid, Kepada beliau kami Fitriansyah silakan. Kete, dan juga Diki Ersa. Beliau adalah Direktur Iya. Sport and Programming TV One. Ya, Bapak Dedi silakan dilanjutkan pada juara kedua. Ya, Di sana ini ada dia Fitriansyah penyerahan piala Kete. dan juga hadiah oleh Bapak Reva Dedi Utama. Iya, dan juara satu pada kesempatan kali ini. Inilah dia saudara Rafid Topan Sucipto. Wow, luar biasa sekali di podium. Dan Tentunya tim ini manajer sangat mendebarkan ada sekali ya Fred Bung Harlan. Yohanes, Untuk Monogali, mendapati Jawa ketiga Tengah. posisi Foto ini. dulu, Betul Bapak sekali, Didi. di mana Oke. apalagi Topan ya, Trofinya diangkat dia para juara. wakil dari atlet Jakarta yang akhirnya dia Terima bisa kasih, Bapak Didi, dan naik podium yang selamat terbaik di untuk seri pemenang. Jawa Barat ini. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.